Oke, baiklah saya akan menjelaskan eh, jawaban untuk nomor 2 ini. Untuk nomor 2 ini hampir mirip proses kerjanya dengan pembahasan nomor satu, namun memang berbeda ini erosi, sementara yang nomor satu itu proses dilasi. Nah, kita coba mulai saja. Saya coba tuliskan dulu soalnya X dan Y-nya ya. Oke, X yang ada pada soal itu ukurannya 4 kali 4, dan kita lihat di sini X-nya itu adalah 1 0 1 1, kemudian 1 1 1 1, kemudian 1 1 0 1 dan 1 0 0 1. Kemudian Y-nya itu adalah 0 0 0 1, kemudian 1 0 0 1, kemudian 1 0 0 0, dan 0 0 0 0. Nah, ukuran matriks relnya itu dijelaskan pada soal dia harus 3 kali 3, dan titik pusatnya tentu saja di tengah begitu ya. Nah, kita coba asumsikan matriks rel ini dengan huruf ya A B C D E F, kemudian G H I. Kita akan mencari nilai A, B sampai sampai I, strel dari proses erosi terhadap X menjadi matriks Y. Nah, oke. Nah, pertama yang harus kita lakukan di sini adalah kita coba melihat dulu mana yang mana piksel yang eh, tidak mana piksel yang mengalami perubahan. Nah, mana piksel yang mengalami perubahan dari 1 menjadi 0. Nah, di sini ada beberapa piksel dari X yang dia nilainya 1 berubah menjadi 0. Kita lihat di sini ada pada dari 1 kolom 1. Nah, eh, kita coba mengambil bagian ini. Berarti karena dia matriks 3 kali 3, maka berarti eh, titik pusatnya ada di sebelah sini. Ini titik pusatnya ada di sini. Nah, sehingga kita coba eh, mengambil matriksnya, sehingga matriksnya itu menjadi 1 0 1 1. Sementara di sebelah sini itu don't care ya. Don't care, don't care, don't care, don't care. Nah, ini matriks yang saya ambil dari bagian yang warna kuning ini, di mana titik pusatnya itu ada di 1. Nah, matriks X ini itu dilakukan proses erosi sehingga pada matriks Y itu nilainya menjadi 0, kemudian 0 1 0. Sehingga saya tuliskan di sebelah sini matriksnya itu berarti don't care, don't care, don't care, don't care,
don't care, kemudian di sininya berarti 0, 0, 1, 0. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan analisis. Apa yang terjadi? 1 ini berubah menjadi 0. Berarti ada proses erosi dan proses erosinya berhasil. Nah, proses erosinya berhasil. Ingat bahwa proses erosi itu terjadi jika objek pada strel, objek yang bernilai 1, piksel yang bernilai 1, ya, yang itu menjadi objek pada strel itu piksel putih itu fit pada X. Nah, fit pada X, maka pada Y itu tetap bernilai 1. Tapi jika tidak fit, misalnya dia cuma kena saja atau hit, maka dia akan bernilai 0. Nah, berarti ini terjadi kasus hit di sini, bukan fit. Nah, terjadi kasus hit di mana objek pada S itu tidak fit. Nah, tidak fit dengan yang ada pada X ini. Tidak fit. Nah, karena pada X ini di sini 1011 yang bernilai 0 cuma 1 piksel. Yang bagian ini saja. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pada strel itu pasti di sini, pasti di posisi ini itu dia bernilai 1. Karena dia hit, berarti ada nilai 1 pada strel yang dia bertabrakan dengan 0 kalau hit. Tapi kalau fit itu semua nilai 1 pada S itu ada pada atau berjumpa pada piksel 1 pada X. Nah, jadi semua piksel 1 pada strel itu berjumpa pada piksel 1 pada Y. Nah, itu dia fit. Tapi kalau ada piksel pada S, ada piksel 1 pada S yang berjumpa dengan piksel 0 pada X, itu adalah hit. Karena dia cuma 1 piksel 0-nya, maka pasti yang menyebabkan piksel 1 di sini menjadi 0 di sini itu adalah hit. Nah, sehingga 0 inilah yang menjadi penyebab dari segala penyebab mengapa 1 di sini menjadi 0. Maka tentu saja strelnya di posisi ini itu tidak boleh 0. Karena kalau 0 ya berarti dia fit. Dia fit berarti. Mau 1 ataupun 0 strelnya di bagian ini, kalau di strelnya di sini 0 ya 1 ini tetap jadi 1. Nah, sehingga di sini strel di posisi ini itu harus sama dengan 1. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di bagian ini berarti strel di bagian ini titik pusatnya, berarti titik pusat strel itu E, maka F ini itu sama dengan 1. Nah, kita sudah dapat satu kesimpulan. Asumsinya di soal saya kemarin juga lupa memberikan keterangan. Asumsinya itu adalah E sama dengan 1. Jadi setiap titik pusat yang pada struktur elemen itu dia harus sama dengan 1. Nah, sehingga di sini kita sudah mendapatkan dua hasil ya. E sama dengan 1 pada soal dan kemudian F sama dengan 1 sebagai hasil dari yang pertama ini. Oke, nah kemudian sekarang kita akan melanjutkan ke piksel yang berikutnya yang berubah ya. Nah, ini di sini 1 juga berubah jadi 0. Baris 1 kolom 3. Nah, 1 berubah menjadi 0. Nah, sehingga kita coba kita coba ambil. Saya coba bikin warna biru ya. Berarti yang kita ambil itu adalah karena kita ambil ini sebagai titik pusatnya, berarti yang kita ambil adalah ini. Sehingga kalau saya tuliskan di sini nol satu satu
kemudian 1 1 1, kemudian di sini don't care don't care don't care, kemudian di sini berubah menjadi 0 0 1 0 0 1, don't care don't care don't care. Nah, sekarang kita lihat 1 di sini berubah menjadi 0. Nah, berarti ada terjadi proses hit lagi di sini. Dan ternyata di sini yang 0 pada X itu cuma 1. Maka berarti yang menjadi penyebab dari segala penyebab ya berarti piksel yang 0 ini. Nah, berarti strail pada piksel 0 ini, pada posisi piksel strail ini atau pada D, posisi D di sini, itu D-nya harus sama dengan 1 agar terjadi hit. Sehingga di sini D akan sama dengan 1. Kita sudah dapat 3, E, F, sama D. Nah, berikutnya. Berarti yang mengalami perubahan adalah piksel yang ini. Oke, saya berikan warna lain di sini. Berarti karena piksel yang berubah, nah yang kita ambil itu adalah yang sebelah sini. Oke. Ini yang kita ambil. Oke, mungkin kita perlu menyamakan warnanya juga untuk pointernya. Warnanya juga yang ini saja. Oke, nah sekarang kita coba ini. Tuliskan di sebelah sini. Mudah-mudahan jelas ya. 1, rasanya kurang jelas ya. Oke, saya ganti warnanya. Ini lebih gelap. 1, kemudian 0, 1, 1, 1, 1, kemudian 1, 1, 0. Nah, ini berubah menjadi 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, kita lihat di sini. Ini 1 berubah menjadi 0, berarti terjadi proses hit. Nah, ada 2 piksel pada pada X ini yang nilainya 0. Maka berarti strail di 2 posisi piksel ini itu dia mau tidak mau harus bernilai 1 strailnya. Tapi kondisinya dia atau. Jadi bisa di sini, bisa juga dua-duanya. Maka kita tuliskan di sini. Nah, strailnya itu kan berarti di atas titik pusat, berarti B. Yang ini ya. Kemudian di ujung diagonal bawah sebelah kanan titik pusat, berarti di sini I. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa B atau I, nah, atau dua-duanya itu sama dengan 1. Nah, jadi bisa salah satu atau bisa dua-duanya. Saya tuliskan dengan bentuk tulisan seperti ini. B atau I sama dengan 1. Nah, kita sudah dapatkan E, F, D, kemudian B atau I. Nah, baru dari 3 ya, dari 3 yang diketahui ya. Nah, berikutnya kita mencoba untuk melihat lagi di sini matriks yang ini 1 berubah menjadi 0. Nah, 1 berubah menjadi 0, kita buat di slide yang baru.